Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Bersama Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita memulai agenda kita hari ini untuk pelajaran di jam ke-7 ke-8, itu jam yang rentan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ibu minta setiap kalian di tempat duduknya silakan diperiksa kembali, siapa tahu ada sesuatu yang mengganggu dalam proses pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan proses belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Kalau jam terakhir itu biasanya kalian itu sering kemana-mana dulu, takutnya hari ini ada yang tidak masuk. Ahmad Jesindo Bojes, Andini, Hadir Bu. Ariel, Hadir Bu. Dwi Clara, Hadir Bu. Dwi Putri. Hadir Bu. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke bab baru, kemudian KD baru yang akan Ibu berikan materi di minggu ini. Artinya kalian sudah menyelesaikan KD 3.2 minggu kemarin, maka kita masuk ke KD 3.3 pada hari ini. Kalian bisa lihat di layar. Ini judul besarnya, submateri dari KD 3.3 itu adalah diferensiasi sosial. Sebelum kita masuk, kalian lihat dulu KD. Dalam proses pembelajaran ini, supaya kalian mengerti untuk apa kita belajar diferensiasi sosial, itu ada KD yang diturunkan, yaitu 3.3 memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya kita ini masyarakatnya multikultural. Di dalam kesempatan ini hanya dua ini yang akan Ibu sampaikan, seperti yang Bu bicarakan di pemberitahuan IPK tadi. Hanya ada dua materi ini. Oke, kalau paham silakan diperhatikan, melihat
tampilan yang sudah Ibu sediakan itu ada beberapa di peta konsep. Itu ada namanya satu definisi dari diferensiasi sosial. Kalau di sana tergambarkan secara jelas bahwasanya klasifikasi ataupun golongan terhadap perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Kemudian klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar. Itu bisa kalian baca di buku paket, kemudian media ajar yang sudah di meja kalian. Baik, itu horizontal, sejajar. Jadi definisi diferensiasi sosial, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa yang disebutkan Amil tadi? Sejajar. Tidak ada tingkatan di dalamnya. Sama saja. Tidak ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, tetapi mereka dalam posisi yang sama. Dalam kacamatanya sosialnya sama. Jadi jangan lupa yang mengingatkan kata kunci dari diferensiasi sosial itu adalah dalam konteks yang sejajar, sederajat. Kita kalau di layar sana ada 5 bentuk yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Itu juga bisa kalian baca di buku paket, kemudian bahan ajar yang sudah kalian pegang, itu semuanya ada. 1, ras. Yang kedua, suku. Yang ketiga, agama. Keempat, gender. Yang kelima, klan. Kita kupas satu persatu dulu sebelum kita masuk ke dalam 5 poin tersebut. Nah, nih perhatikan layar di layar di tampilan slide tersebut. Apa yang kalian lihat? Perbedaan. Apanya yang berbeda di sana? Warna kulit, warna rambut, kemudian warna apa lagi? Bentuk hidung, ya betul. Karena di sana, makanya ibu ini kategorinya bukan orang luar. Ya nanti kita bahas kok bisa ini kalian mengatakan bahwasanya di sana tampilannya adalah perbedaan dilihat dari ciri fisik. Kira-kira diferensiasi yang mana ini? Apa nak? Ras. Ya. Diferensiasi ras. Coba lihat tampilannya. Ini definisi dari diferensiasi ras, yaitu pengelompokan yang bersifat jasmania berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna rambut, warna kulit, serta bentuk-bentuk bagian wajah. Diferensiasi klan. Menurut Kuncharaningrat. Kuncharaningrat, suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis, yaitu keturunan warga pria atau wanita. Kelompok 1 zona Heni, Dwi, Erik. Mengelompok. Cepat. Kelompok 2 Aril, Meza, Isaleha, Rintan.
1. Ras. Berdasarkan gambar di samping itu menunjukkan ras karena ditampilkan perbedaan dari warna kulit, warna rambut, dan lain-lain. 2. Gender. Berdasarkan gambar di samping itu menunjukkan gender karena di sana ditampilkan antara laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. 3. Suku. Berdasarkan gambar di samping itu menampilkan tentang suku etnis karena di sana terlihat gambar adat istiadat dari suku yang ada di Indonesia. Baiklah, dari kelompok kami, teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada tidak? Ya, coba berdiri nada dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Adakah di tempat tinggal kelompok kalian yang menarik garis keturunan parti milenial? Ya ada, karena di tempat tinggal kami terdapat suku Batak yang merupakan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, yaitu dikenal dengan istilah patrilineal. Ingin menyimpulkan dari diskusi kita hari ini. Coba Dewi. Iya Dewi, coba. Baiklah teman-teman, berdasarkan hasil diskusi pada hari ini dapat disimpulkan bahwa diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara horizontal. Ada pula bentuk diferensiasi sosial ada 5, yaitu 1 ras, 2 suku, 3 agama, 4 gender, dan 5 keluarga. Nah, sudah? Oke. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian. Sebelum kita tutup acara pertemuan kita kali ini, Ibu simpulkan bahwasanya diferensiasi sosial itu adalah penggolongan secara horizontal, sejajar, mendatar. Artinya di dalam penggolongan diferensiasi sosial itu tidak ada tingkatan sama sekali. Dia sama. Kemudian bentuk dari diferensiasi sosial yang ada di lingkungan kita saat ini kita pelajari tadi hanya 5, yaitu ras, suku, agama, gender, dan yang terakhir kelas. Apa yang mau mewakili merefleksikan kegiatan kita hari ini? Oh ya, silakan. Baiklah teman-teman, saya mewakili Bapak sekalian merefleksikan kegiatan belajar kita pada hari ini. Kegiatan belajar kita pada hari ini sangat menarik karena kita menggunakan media atau alat bantu fokus untuk memudahkan kita dalam menerima materi pelajaran. Ya, minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai lawan dari diferensiasi sosial, yaitu stratifikasi sosial. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bersedia? Bersalam kepada Ibu Guru.